Oke, halo semuanya. Kenalin, nama gue Reynaldo Johannes Kurniawan dari tim Zero Edu Official, dan sekarang kita bakalan ngebahas soal halaman 123 ya untuk buku cetak kelas 10 kurikulum Merdeka, edisi materi sudut elevasi dan juga sudut depresi. Oke. Jadi langsung aja mulai dari nomor 1 di sini. Seorang pengawas lalu lintas kapal berada di atas mercusuar ya, setinggi 45 meter, dan ia melihat sebuah objek dengan sudut depresi 30 derajat. Oke, kita coba ilustrasiin dulu ya sesuai keinginan dari si pembuat soalnya. Di sini jadi ada orang gitu ya. Nah, ini ada orang berada di atas mercusuar. Ya, misalkan kayak gini lah ya mercusuarnya. Nah, kayak gini. Dengan ketinggian 45 meter nih di sini. 45 meter. Dan ia melihat sebuah objek ya, objeknya tuh pasti ada di bawah. Nah, kayak gini dengan sudut depresi 30 derajat. Oke, nah jadi sudut depresi itu kayak gini ya, teman-teman. Nah, jadi ke arah bawah. Nah, yang dimaksud dengan sudut depresi itu adalah yang ini, teman-teman. Nah, ini adalah sudut depresinya sebesar 30 derajat. Oke, nah ini adalah segitiga siku-siku ya di sini. Nah, di sini ditanya jarak objek dari kaki mercusuar. Oke, objeknya ini dan kaki mercusuarnya ini ya, yang di sebelah kiri. Nah, jadi yang ditanyakan adalah panjang ini. Kita namain aja sebagai X gitu ya, misalkan. Nah, kayak gini. Oke, nah kalau misalkan si X ini kita proyeksikan ke segitiga ini, maka dia tuh bakalan sama dengan si sisi samping dari sudut 30 derajat ini ya. Nah, jadi yang sisi ini dia tuh sama panjangnya dengan si X gitu ya. Jadi kita proyeksiin ke sini aja biar gampang ya ngeanalisis si segitiganya gitu. Dan si panjang 45 meter ini kita bisa proyeksikan juga ke sisi depan dari si sudut 30 derajatnya, dari si sudut depresinya gitu ya. Di sini kita proyeksiin 45 meter. Oke, jadi buat ngerjainnya di sini kita lihat aja perbandingan sudutnya. Di sini sudut yang diketahui adalah si sudut 30 derajat ini, si sudut depresinya, dan diketahui sisinya yang mana aja nih. Ada sisi depannya ya, si 45 meter ini, dan juga ada sisi samping dari si 30 derajatnya ini nih, si X ya. Nah, ada depan sama ada samping gitu ya. Udah pakai tan aja ya biar gampang gitu. Kita pakai nilai dari tan 30 derajat sama dengan, nah ini kita sesuaiin juga nih depan per samping gitu ya. Depannya adalah si 45 ini dibagi dengan sisi sampingnya. Sampingnya adalah si X ya, yang lagi kita mau cari nilainya. Oke, tan 30 derajat itu tuh sama aja dengan 1 per akar 3. Nah, ini adalah versi yang belum dirasionalin ya. Kalau kalian mau pakai yang 1/3 akar 3 juga itu nggak apa-apa, gitu sama aja. Nah, sama dengan 45 per X. Abis itu tinggal kali silang aja. Jadi kita ketemu X-nya sama dengan 45 akar 3 meter gitu ya. Jadi kita ketemu jawabannya adalah yang D gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke nomor yang kedua di sini. Pada persiapan upacara HUT RI, pasukan petugas pengibar bendera mengadakan pengecekan kesiapan tiang bendera ya. Dan salah satu petugas itu menarik tali bendera secara lurus dengan ujung bawah berjarak 5 meter dari kaki tiang bendera. Oke, kita coba ilustrasiin dulu ya. Di sini jadi ada tiang benderanya nih. Nah, tuh ada tiang benderanya. Nah, ini ada benderanya ya, anggaplah di sini gitu ya. Nah, terus si petugasnya ini nih mau ngecek nih. Jadi dia tuh narik tali gitu ya, narik tali dari sini gitu, ditarik. Nah, sehingga muncul nih jarak ya secara lurus antara ujung bawah dengan kaki tiang bendera ya. Jadi jarak seginian nih. Nah, seginian itu dia sebesar 5 meter di sini. Dan dia membentuk sudut elevasi 60 derajat. Nah, kalau elevasi itu artinya ngarahnya ke atas ya. Bedanya sama yang tadi, itu sudut depresi ini ngarahnya ke bawah si sudutnya. Kalau yang ini sudut elevasi itu dia ngarahnya ke atas. Jadi di sini ya sudutnya. Nah, ini dia 60 derajat gitu.
ya. Dan di sini panjang tali yang digunakan adalah berapa meter? Oke, talinya itu yang ini ya. Nah, kita kasih X aja lah di sini. Jadi sisi miringnya ini teman-teman yang merupakan panjang talinya atau yang lagi kita mau cari nilainya. Oke. Di sini diketahui sudutnya ada 60 derajat dan di sini diketahui sisi apa aja nih? Ada yang 5 meter. Ini adalah sisi samping ya dari si 60 derajatnya ini. Dia adalah sisi samping dan juga di sini ada lagi nih sisi X ya, yang X meter ini dia adalah sisi miringnya. Ada sisi samping, ada sisi miring, ya udah pakai cos aja ya. Kita pakai nilai cos 60 derajat gitu ya. Sama dengan samping per miring, artinya sampingnya 5 meter dibagi dengan miringnya adalah X ya. Nah, gitu. Oke, nilai dari cos 60 derajat itu adalah setengah sama dengan 5 per X. Nah, udah tinggal kali silang aja ya. Jadi kita ketemu bahwa X-nya itu sama dengan 10 meter. Itu ketemu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut lagi ke nomor yang ketiga di sini. Seorang anak mengamati tinggi tower ya. Jadi tower itu adalah menara gitu ya. Jadi ya anggaplah ini menara gitu ya. Nah, kayak gini. Terus nih ada anak nih lagi ngamatin ketinggian towernya. Nah, dari jarak 20 akar 3 meter dari kaki towernya ya. Jadi jarak antara anak sama si towernya secara dari bawahnya gitu ya. Kayak gini. Nah, itu sepanjang 20 akar 3 meter gitu. Jika sudut elevasinya adalah 30 derajat ya. Sudut elevasi artinya ke atas. Nah, artinya kayak gini. Jadi dia tuh ngelihatnya ke atas gitu ya, sudut elevasi itu. Nah, maka tinggi tower tersebut tuh berapa? Berarti ditanyain H ya. H itu adalah height atau ketinggian gitu ya. Di sini ditanyain H-nya berapa. Oke, sebenarnya kalau misalkan kalian mau benar-benar ngitung secara pastinya, ini tuh nanti harus ditambahin lagi sama si tinggi orangnya gitu ya, sama si jarak antara kaki dia sama mata dia. Cuman dalam kasus ini tuh hal itu diabaikan gitu ya. Jadi ya udah, secara simpel aja di sini diketahui ada sisi depannya nih ya, ada sisi depan dari si sudut 30 derajatnya yaitu si H. Dan juga di sini ada juga si sisi sampingnya ya. Sisi samping dari si sudut 30 derajat itu. Ada sisi depan, ada sisi samping, ya udah pakai tan aja ya. Jadi kita tan 30 derajat sama dengan depannya adalah si H dibagi. Nah, sisi sampingnya adalah 20 akar 3 gitu ya. Oke. Tan 30 derajat itu yang tadi gue udah bilang ya, nilainya adalah 1 per akar 3. Ini adalah versi yang belum dirasionalkan ya. Pakai ini aja kalau mau gampang. Sama dengan H dibagi 20 akar 3 gitu ya. Nah, di sini akar 3-nya bisa sama-sama dicoret ya. Jadi di sini kita ketemu bahwa nilai H-nya atau si ketinggian si towernya adalah 20 meter gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke nomor 4 di sini. Pandu ingin mengetahui tinggi pohon pinus menggunakan klinometer. Ya udah, kita coba gambar dulu ya pohon pinusnya. Oke, sebelumnya maaf ya kalau gambarnya nggak terlalu bagus gitu, karena emang nggak terlalu bakat ngegambar gitu. Oke, kita gambar dulu di sini. Ya anggaplah kayak gini lah ya. Nah, oke. Pada pengamatan pertama, ujung pohon pinus itu terlihat pada klinometer. Klinometer itu adalah alat penghitung tinggi juga ya dari sudut elevasi dan depresi. Itu menunjuk pada sudut 60 derajat gitu. Jadi ini ada orang gitu ya. Nggak usah gambar orangnya lah ya. Langsung aja nih yang penglihatan pertama tuh kan ya. Dia bilang penglihatan pertama itu terlihat si ketinggian pohonnya itu saat sudutnya sebesar 60 derajat ya. Ya udah, berarti ini untuk pengamatan pertama itu dia terlihat dari 60 derajat gitu. Nah, pada pengamatan kedua ia bergerak menjauhi pohon pinus sejauh 24 meter. Jadi dari yang pengamatan pertama ini dia
bergeser sejauh 24 meter gitu ya. Nah, jadi kayak gini. Nah, tuh dia menjauh sejauh 24 meter di sini. Ini adalah pengamatan keduanya. Nah, gitu. Dan terlihat pada klinometer sudutnya adalah 30 derajat. Ya udah. Ini untuk pengamatan kedua. Gitu. Nah, di sini ditanya tinggi pohon pinus tersebut adalah berapa meter gitu ya. Nah, berarti ini kita coba proyeksiin ngebentuk segitiga. Ditanyanya H ya, ketinggiannya. Ini ditanya H-nya berapa. Oke. Untuk soal ini kita harus menghitungnya jadi dua kasus ya teman-teman. Jadi kita hitung kasus pertama tuh dari segitiga pertama dulu nih, yang pengamatan pertama nih ya, seginian gitu. Nah, udah gitu kita juga perlu menganalisis untuk kasus keduanya ya. Jadi ini ada juga segitiga keduanya ya saat pengamatan kedua gitu. Nah, kita perlu analisis dua-duanya gitu. Ya udah, kita analisis ya dua-duanya. Misalkan dari yang pertama dulu deh, ya, dari yang pertama dulu. Nah, di sini kita lihat, di sini tuh ada sudut 60 derajat, kemudian di sini ada sisi depannya ya, yaitu si H. Nah, tapi kita bingung kan ini mau pakai apa. Kalau saran dari gua sendiri sih enaknya pakai tan ya. Nah, di sini udah ada sisi depannya, kita perlu sisi sampingnya, cuman masalahnya kan ini nggak diketahui sama sekali ya. Kita misalin aja sebagai X si ini tuh. Nah, ini kita misalin sebagai X gitu ya, jarak antara si pohon dengan si pengamat pada pengamatan pertama itu kita misalin sebagai X aja gitu ya. Nah, jadi di sini kita tulis aja untuk pengamatan pertama itu tan 60 derajat itu sama dengan, nah, sisi depannya itu si H dibagi sisi sampingnya adalah X gitu ya. Nah, tan 60 derajat itu adalah akar 3 sama dengan H per X. Tinggal kali silang aja ya. Jadi kita ketemu bahwa H-nya itu sama dengan akar 3 dikali X. Nah, ini kita kotakin. Kita dapat persamaan pertama di sini. Oke. Kita lanjut lagi sekarang ke pengamatan kedua nih ya. Pengamatan kedua itu yang mana? Yang segitiganya paling besar nih ya. Jadi kalau gua kasih lihat, nah, segitiganya yang ini nih. Seginian gitu. Nah, itu dianalisis gitu ya. Sama juga kita pakai tan juga biar gampang ya. Kita pakai tan 30 derajat untuk pengamatan kedua. Nah, sisi depannya sama ya, sama-sama H gitu untuk pengamatan kedua juga. Dibagi, nah ini hati-hati ya. Sisi sampingnya tuh bukan cuma si 24, tapi sisi sampingnya bernilai X plus 24. Oke, jangan sampai lupa. Nah, kayak gini gitu ya. Tan 30 derajat itu 1 per akar 3 sama dengan H dibagi X plus 24. Nah, kita kali silang aja ya. Jadi kita ketemu H dikali akar 3 itu adalah akar 3H sama dengan, nah, 1 kali X plus 24 ya udah, X plus 24 ya tetap gitu. Habis itu kita bagi aja kedua ruas sama akar 3 ya. Jadi kita ketemu H itu sama dengan X plus 24 dibagi akar 3. Nah, ini kita ketemu nih persamaan kedua. Nah, di sini ada H, di sini ada H juga nih. Ya, H itu kan udah pasti sama dengan H ya. Jadi ya udah kita tulis di sini misalkan ya H sama dengan H gitu. Nah, H yang pertama itu adalah akar 3X sama dengan, nah, kita tulis ini H yang keduanya yang barusan kita ketemu nih ya, yaitu X plus 24 dibagi akar 3. Nah, kalau udah kayak gini mah udah lebih simpel gitu ya, karena ini tinggal main aljabarnya aja gitu. Oke, nah di sini dalam aturan matematika tuh kan kita nggak boleh ada penyebut bernilai ini ya, bernilai akar gitu. Jadi kalian tuh bisa rasionalin dulu, atau misalkan kalau kalian mau pakai cara yang lain ya, yang lebih simple dan cepat, itu bisa aja kalian kali aja nih akar 3 ya kedua ruas. Oke,
akar 3x kali akar 3. Ya, akarnya hilang ya. Jadi nyisain 3x doang di sini. Sama dengan, nah ini x plus 24 per akar 3 kali akar 3 ya coret-coret ya. Jadi nyisain x plus 24-nya aja gitu. Nah, ini si x yang di sebelah kanan kita pindahin ke sebelah kiri jadi minus ya. Jadi 3x kurang x adalah 2x. Sama dengan sisa positif 24. Jadi kita ketemu x-nya adalah 12 meter gitu ya. Nah, kita udah ketemu nih nilai x-nya gitu ya. X itu adalah nih jarak antara si pohon pinus sama si pengamat pada pengamatan pertama. Gitu ya. Nah, di sini ditanyanya tinggi pohon. Tinggi pohon tuh tadi kita notasikan sebagai H ya. Ya udah kita masukin aja. Boleh ke persamaan yang ini, boleh ke persamaan yang kedua juga boleh gitu. Cuman biar gampang kita pakai persamaan yang pertama aja gitu ya. Jadi kita bisa simpulin bahwa ketinggian si pohon pinusnya ya H-nya sama dengan akar 3 dikali X ya. X-nya tadi kita udah ketemu 12 ya. Atau sama dengan 12 akar 3 meter di sini ya. Cuman di sini kebetulan nggak ada jawabannya ya. Jadi ya udah kita tambahin aja di sini F 12 akar 3 meter gitu. Yang ini jawabannya. Oke. Oke, lanjut ke soal yang terakhir di sini. Seseorang mengamati menara dengan sudut elevasi 45 derajat ya dengan jarak 20 meter. Oke, jadi kita coba ilustrasiin dulu ya. Jadi di sini ada menara gitu. Nah, ini ada menara. Kemudian ini ada orang nih mengamati gitu ya dengan sudut elevasi 45 derajat. Oke. Ya, berarti kira-kira kayak gini lah ya. Nah, elevasi 45 derajat gitu dengan jarak 20 meter ya dari kaki menaranya. 20 meter. Nah, ini adalah pengamatan pertama. Ini kasusnya sama ya. Jadi harus dibikin 2 kasus gitu. Oke. Kemudian ia menjauhi menara gitu ya, menjauhi menara dan terbentuk sudut elevasi 30 derajat. Ya udah, kita coba ikutin di sini. Nah, terbentuklah di sini sudut elevasi 30 derajat. Gitu ya. Ini untuk pengamatan kedua. Nah, pokoknya di sini ditanyain jarak pengamatan pertama dan keduanya adalah berapa. Jadi di sini ditanyain X berapa gitu ya. Ya, ini kita misalin aja sebagai X ya. Jarak si pengamatan pertama dan pengamatan keduanya gitu. Dan di sini jangan lupa kalau misalkan ada kasus sudut elevasi depresi itu kebanyakan sih ngebahasnya tuh ketinggian ya. Jadi ini kalian tulis aja lah ketinggian gitu ya. Mau dimension mau enggak apa-apa, pakai aja ya. Si H ini pakai aja. Oke. Kita analisis satu-satu. Jadi dari kasus pertama dulu ya. Sama ini juga pakai tan juga ya. Nah, untuk pengamatan pertama itu tannya pakai yang 45 derajat gitu ya. Jadi di sini tan 45 derajat itu sama dengan depan per samping. Depannya adalah H dibagi sampingnya adalah 20 meter ya tadi. Gitu. Nilai tan 45 derajat adalah 1 ya sama dengan H per 20. Jadi ketemu dong ya H-nya sama dengan 20 meter gitu ya. Nah, jadi tinggi si menaranya adalah 20 meter. Kita udah ketemu gitu ya. Oke, sekarang kita coba analisis nih untuk kasus yang kedua ya, yang pakai sudut 30 derajat ya. Jadi tan 30 derajat sama dengan sisi depannya adalah si H dibagi dengan, nah sisi sampingnya hati-hati ya, bukan cuman X tapi dia tuh adalah 20 tambah X gitu. Kita tulis 20 plus X gitu ya. Nah, tan 30 itu adalah 1 per akar 3 ya, sama dengan, nah nilai si H kan tadi udah ketemu ya 20 meter. Ya udah kita tulis aja 20 gitu dibagi dengan 20 plus X. Nah, sekarang kita coba kali silang ya. Si 20 plus X kita kaliin sama 1. Ya udah, tetap aja 20 plus X ya. Nah, untuk 20 dikaliin akar 3 ya hasilnya 20 akar 3 gitu ya. Nah, jadi ya udah tinggal pindahin aja nih si 20 yang di sebelah kiri ya. Jadi kita ketemu nilai X-nya sama dengan ya 20 akar 3 dikurang 20
meter gitu ya. Nah, jadi kita udah ketemu jawabannya. Untuk soal nomor 5 ini adalah yang opsi A ya. Oke, jadi cukup mudah ya. Jadi sebenarnya untuk kasus soal sudut elevasi dan depresi, yang penting kalian tahu aja ini harus pakai sin, cos ataupun tan. Cuman kebanyakan sih seringnya pakai nilai tan ya. Dan jangan lupa juga buat ilustrasiin dulu ya. Jadi ketika kalian baca soal, jangan lupa diilustrasiin dulu ya, digambar dulu, baru kemudian kalian coba hitung gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton. Jangan lupa buat like dan subscribe, dan juga jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh bantuan di bidang matematika. Jangan lupa juga buat kepoin Instagram kita di @zeroeduofficial untuk informasi bimbel lebih lanjut. Terima kasih.